Meski santri telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tak banyak yang tahu bagaimana rasanya menjadi santri, apalagi kehidupan di dalam pesantren. Kali ini, saya akan mengajak Anda menyelami dan mendalami hidup asyik ala santri. Tujuan saya adalah Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa atau Pomosda di Tanjung Anong, Nganjuk, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1880, Pomosda disebut-sebut sebagai salah satu pondok pesantren modern tertua di Indonesia. Tapi rame banget ini, ada apa ya? Mbak, info tanya ini kan aku mau mondok nih. Ini rame lagi ada apa sih, Mbak? Oh, ini lagi ada lomba mancing. Lomba mancing. Dari Pomosda yang ada ini. Ini Balut panitia. Kebetulan kami panitia. bakal cacing dong, ini kekurangan cacing. Ada. Ini ada ini. Saja ya, Lebih seru kalau sambil mancing. kita wawancara. Sudah dapat berapa? Saya mau mondok kok suruh mancing. Ya mancing dulu aja. Mancing aja. Ikuti lumayan masih ya. seru nih Boleh, kalau bisa. Ya. boleh. Wah, nggak nyangka niatnya mondok malah diajakin mancing. Asyik juga nih. Strike! Lumayan juga tarikannya Secret Lover. Dapat satu, saya titipin aja. Karena kan kita niatnya mau mondok nih, bukan mau mancing. Oke, titip ya ikannya ya. Iya. Oke. Kita mondok dulu. Pomosda sendiri dicetuskan oleh Kiai Hasan Ulama, putra dari Kiai Khalifah yang merupakan penasihat dari Pangeran Diponegoro. Selain madrasah diniyah ataupun pendidikan agama, Pomosda juga mempunyai lembaga formal dari SD sampai sekolah tinggi. Ya, betul, sama datang ya Mas. Ini Pondok Modern Sumber Daya Taqwa di pondok kita. Ya, kalau siang hari kayak gini nih, kelihatannya kan sepi nih. Pengen tahu nggak santrinya ngapain? Nah, emang jadwalnya ngapain biasanya? Nah, kita lagi ada jadwal vocational skill atau peningkatan skill gitu. Jadi siswanya kita latih untuk ada yang ikut mebler, ada yang ikut teknik bangunan, ada yang menjahit, pertanian, perikanan. Banyak Penasaran ya? nggak? Penasaran sih. Saya kira hanya banyak aktivitasnya keagamaan toh. Enggak, Iya, ternyata banyak banget betul di luar sekali. itu ya. Jadi ada life skill, memang yang utama kan memang agama, tapi juga kita bekalilah santri kita ini dengan kegiatan-kegiatan vocational skill yang bisa membantu mereka setelah lulus dari pesantren nanti gitu. Nama modern dalam Pomosda memang menunjukkan pesantren ini tidak hanya menekankan studi agama tradisional, tetapi juga mengembangkan sains, teknologi, bahasa, dan keterampilan hidup. Dengan misi itulah, santri dibekali dengan pelatihan kejuruan yang bervariasi. Setidaknya ada 12 pengembangan kejuruan dan juga 12 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, kalau mereka menginginkan untuk lebih mendalami lagi, mereka sudah kenal kan. Jadi, oh saya akan meneruskan ke teknik sipil atau ke arsitek semacam itu. Atau ketika mereka langsung ke masyarakat, paling tidak di tengah masyarakat kan paling ada hal yang sifatnya kegiatan yang arahnya ke bangunan, paling tidak mereka tahu. Tak main-main, santri mendapat pendidikan dari pengajar yang benar-benar punya skill di bidangnya. Pomosda juga tercatat punya program kemandirian pangan organik. Di sini terdapat beberapa komoditas yang ditanam, mulai dari bawang merah, sawi, selada, sampai tanaman hias. Dengan memakai pola tanam vertikultura yang memanfaatkan lahan sempit, ratusan tanaman disebar dalam berbagai media. Dari paralon, karunggoni, tong, sampai kaleng bekas. Yang dihasilkan nanti dijual kah atau dikonsumsi atau seperti apa? Konsumsi sendiri. Jadi ini kita untuk mencukupi kebutuhan dapur yang ada di pondok kami. Ya dimakan anak-anak juga, dimakan semua sivitas santri. Yang ada di santri, sivitas, dan ini orang-orang yang ada di dalam pondok. Tapi juga dijual juga. Betul, contohnya selada, kayak selada itu kan banyak nih nanamnya. Nah nanti lebihnya kita jual. Sebagai bukti,
Pomosda menjadi salah satu komunitas yang berhasil mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi di wilayahnya. Semua keberhasilan ini dimulai dengan proses pembangunan kesadaran dan cara berpikir produktif. Saat ini, setidaknya ada 2.500 santri yang berada dalam bimbingan pesantren Pomosda. Semua berjalan dalam kesatuan integratif antara sekolah dan pesantren. Nah, sekarang saya penasaran nih, gimana rasanya nginep jadi santri ya? Ustazah. Oke. Iya. Izin ke dalam dulu. Siap, silakan. Duh, Ustazah lo. Ini saya dari pagi masih pakai baju yang sama, Ustazah udah ganti baju udah cantik. Iya, tadi kan lagi bertugas tuh. Oh iya. Sekarang udah nggak lagi nih gitu. Gimana jalan-jalannya? Wah, seru seru banget banget ya? sih tadi aku ikutin aktivitas keseharian santri. Ternyata banyak banget latihan skillnya ya Ustazah ya. Iya, betul. Sekarang kan aku mau mondok nih. Aku tidur di mana nih Ustazah? Jadi kalau mau mondok karena Mas Dev kan laki-laki, jadi di santriwan kan, jadi kita ke asrama putra. Nah ini dia nih yang Oh di sini. Jadi Oke. Mas Dev persiapan, mandi, pakai baju koko, nanti mau sholat Maghrib berjamaah. Iya. Oke, aku izin masuk ya. Iya, oke. Kita mondok dulu guys. Yuk. Selamat jadi santri. Siap Ustazah. Segera setelah mandi dan ganti baju, inilah momen saya bergabung dengan santri lainnya secara sah. Layaknya pesantren lain, pendidikan agama sangat ditekankan di Pomosda. Setiap selesai sholat maghrib, santri-santri yang dipilih oleh ustadz atau pengajar akan memimpin pengajian bersama yang terbagi dalam beberapa kelompok. Pemimpin ngambung ngajinya kita dari santri-santri yang sudah ditunjuk dari Ustadz langsung. Ya ada beberapa kriteria, mungkin seperti tahsinnya sudah selesai dan ada uji tes langsung dari Ustadznya. Ya untuk tahsin ini menjadi salah satu syarat kelulusan untuk di pondok pesantren kami. Setelah Isya, kegiatan pesantren juga tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ini para santri habis kegiatan malam, di salah satu kegiatan malamnya adalah mereka hadroh ya. Dengan sholawat, dengan musik. Kita ikut. Identik dengan rebana dan syair pujian kepada Nabi Muhammad, hadroh bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media dakwah, pendidikan, dan pembentukan karakter. Latihan hadroh akan membiasakan santri untuk disiplin, bekerja sama dalam tim, dan menghargai seni serta budaya yang tercermin dalam penampilan harmonis dan serasi. Tak hanya itu, para santri juga dibekali ilmu public speaking dengan belajar berpidato. Ketika separuh dunia mulai terlelap, santri tetap semangat dalam menjalani kegiatan. Nah, ada yang saya tunggu-tunggu nih. Setelah kegiatan belajar mengajar malam, beberapa santri petugas piket makan akan menyiapkan bahan baku untuk dimasak. Saya tak ingin ketinggalan dong, masak dan makan ala santri. Istirahat nih supaya bangun subuh. Oke. Setiap harinya, santri biasa tidur dari pukul setengah 10 malam sampai jam 3 pagi. Seolah tak punya lelah, aktivitas langsung dilanjutkan dengan tahajud dan sholat subuh. Wah, pelajaran banget nih buat saya. Setelah mengaji bersama, para santri lalu dibebaskan untuk beraktivitas sampai nanti waktunya sarapan. Di Pomosda, santri memang dibiasakan untuk bekerja keras dan memanfaatkan waktu yang ada. Salah satu inspirasinya tentu firman Allah dalam Al-Quran, bahwa mereka yang pemboros termasuk dalam membuang-buang waktu percuma adalah saudara dari setan. Bagaimana Pak Kiai untuk ibarat memfasilitasi memberikan pelajaran bagi para santri untuk bisa bertahan atau survive di dunia yang modern saat ini Pak Kiai? Kita berharap itu santri itu memiliki mindset memahami agama secara utuh.
berharapnya tantangannya ya pada saat ingin membangun satu mindset bahwa beragama itu harusnya dijalani secara utuh. Di samping pemahaman-pemahaman agama yang selama ini mindsetnya agama itu ya fikih, toharoh, bersuci, tata cara sholat, puasa, dan seterusnya. Kemudian melupakan kemampuan pertanian, kemampuan peternakan, dan ini bahkan juga harus punya skill. Tantangan ini yang dulu kita sangat terasa berat. Pondok pesantren sendiri telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia sejak abad ke-13. Dengan metode pondok yang lebih intensif, kiai ataupun guru dan santri akan tinggal dan menjalani aktivitas bersama. Dan disinilah letak keunggulan pendidikan berbasis pesantren. Di pondok, santri hidup dalam lingkungan yang religius, sekaligus ditempa dalam kedisiplinan dan tanggung jawab. Pesantren juga menjadi penting dalam perihal adab dan juga akhlak. Tujuan kemandirian yang diharapkan setelah lulus dari para santri ini apa Pak Kiai? Yang butuh harus kita ingat bahwa perintah Tuhan melalui ayat-ayatnya itu memakmurkan bumi, menanam biji, untuk memberikan kehidupan sosial kolektif yang harmonis. Itu adalah, bagi saya memandang kalalamah yang lima amaroh itu keniscayaan harus dimiliki oleh kita orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Nah, dalam hal ini kan santri kan dibangun untuk memiliki hamba Tuhan. Di samping akhlak, skill dan keterampilan harus menyertai mereka. Sebab kalau hanya bisa ngaji, hanya bisa menjual ayat, kabrun maktan indah Allah, malah mereka dimurkai Tuhan.